Ya mungkin itu ya teman-teman ya yang bisa saya tutorialkan di pagi hari ini. Harapan saya teman-teman bisa mencontoh ya apa yang saya tutorialkan, apa yang saya contohkan ya pada kesempatan ini ya. Dan kemudian jika teman-teman belum paham juga, tolong di komen ya, di komen nanti biar saya jawab ya kalau belum paham. Dan saya berharap jangan di skip-skip ini khususnya untuk pemula nih. Kalau di skip-skip nanti bingung ini prosesnya ya. Ini video saya ya, video yang sangat singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman bonsai dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Ya teman-teman, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah ya, dan panjang umur tentunya ya. Terus kemudian dijauhkan dari virus COVID-19 ya teman-teman ya, karena COVID-19 belum berakhir. Dan saya berharap kepada teman-teman semua selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ya, dengan cara mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak ya, menjaga kerumunan ya, mengingat COVID-19 belum berakhir ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, tetap membuat karya di dalam rumah saja ya, karena COVID belum berlalu ya. Terus kemudian di hadapan saya ada sebuah bahan yang 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu udah saya proses ini ya, bahan kemuning Jepang nih, atau Muraya paniculata ya. Orang juga bilang orange jasmine ya teman-teman, bunganya sangat wangi sekali. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengganti media tanam yang benar ya. Terus nanti saya kasih tahu juga teman-teman apa aja sih media tanam buat kemuning ini gitu loh. Karena banyak teman-teman yang komen katanya setelah ganti media tanam kemuningnya stres terus kemudian mati gitu ya. Terus ada beberapa teman-teman juga yang minta bagaimana caranya mengganti media tanam yang benar ya. Ini pada kesempatan pagi ini saya akan share ke teman-teman ya, supaya teman-teman nggak gagal paham, terutama untuk teman-teman pemula ya. Ya teman-teman ya, kapan kita akan mengganti media tanam? Ya, tanda-tandanya udah kelihatan teman-teman dari daunnya ya. Daunnya kusam ya teman-teman ya. Nih, daunnya udah mulai kusam. Ya, itu tanda-tandanya. Terus kemudian proses pertumbuhannya lambat ya tentunya itu ya. Jadi kita harus paham ya, kapan tanaman kita, kapan bonsai kita ganti media tanamnya ya. Biasanya sih 6 bulan sekali teman-teman. Tapi ini udah hampir 1 tahun saya nggak ganti media tanam ya, hampir 1 tahun belum, kalau 1 tahun mah belum. Dan ini saatnya ganti media tanam ya. Terus kemudian ini teman-teman ya, kemuning itu selalu ada kutu putihnya nih. Ini kutu putihnya teman-teman, penyakit juga ini ya. Teman-teman bisa lihat dari tanaman teman-teman, ketika banyak semut ya, banyak semut itu pasti kutu putih pasti akan ada itu ya. Ya, cabuk ya teman-teman kalau Jawa bilang ya itu. Nah itu proses penanganannya disemprot dengan insektisida aja sesuai dosis ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau udah nyerangnya udah banyak ya, udah kutu putihnya udah kayaknya udah nggak terkendali gitu, di pruning aja semua daunnya teman-teman, di pruning. Terus kemudian disemprot insektisida ya. 3 hari sekali ya, proses penyembuhan 3 hari sekali, disemprot insektisida dengan dosis sesuai ya, yang sesuai dengan anjuran ya situ ya, itu supaya nggak terus merembet ya penyakitnya ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, sebelum saya ganti media tanam saya pruning dulu
supaya nanti lebih gampang dan proses pertumbuhannya lebih cepat lagi ya teman-teman ya. Ini ranting-ranting liar yang nggak dipakai nih ya. Nih ranting-ranting ini harus kita buang nih, karena makanannya diambil sama dia nih. Jadi prosesnya nggak sampai ke atas ya, itu dibajak dibajak sama ranting-ranting air. Ya teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman mendapat update video terbaru dari saya, dan saya pun lebih semangat lagi ya membuat video-video yang lain ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, ini kemuning tuh banyak sekali putih-putihnya teman-teman di bawah daun ya, posisinya di bawah daun teman-teman tuh. Ini kalau disemprot insektisida pun nggak kena teman-teman, kalau nggak bener-bener ini ya, bener-bener deket terus kemudian dari bawah ya, nyemprotnya dari bawah teman-teman ya, nyemprotnya dari bawah karena dia ngumpetnya di bawah daun teman-teman. Ini ya, ini buat teman-teman yang punya kemuning, ngumpetnya di bawah daun ya. Jadi kalau disemprot insek dari atas nggak kena itu. Makanya jalan satu-satunya biasanya kalau udah kayak gini saya pruning habis teman-teman ya, pruning habis baru tuh kita semprot insek nanti ya. Nih teman-teman, ini udah mulai jalan ini juga penyakit ini apa ini tuh, ini mengganggu proses pertumbuhan terus bisa mati. Ini hewan nih teman-teman tuh ya. Ini harus kita semprot insektisida, harus buru-buru kita tangani teman-teman, kalau enggak kering, mati ranting, terus mati semuanya kalau biarin aja teman-teman. Kita rontokkan daunnya. Supaya butuhnya juga ikut rontok. Kita buang, kita semprot insek. Daunnya kita bakar teman-teman, biar nggak merembet ke tanaman kita yang lainnya ya. Buat teman-teman kalau pruning pohonnya itu ada penyakitnya, saran saya itu dilokalisir daunnya terus kemudian dibakar teman-teman, biar nggak merembet ke tanaman teman-teman yang lainnya gitu. Itu saran dari saya teman-teman, bakar aja. Ini kemuning ini baru berbunga teman-teman, 5 hari yang lalu baru selesai bunganya, wanginya nggak ketulungan, full bunga. Sebenarnya sih kalau bunganya keluar itu menghambat proses pertumbuhan juga ya, karena kita inginkan cabang dan ranting, menghambat proses pertumbuhan juga menurut saya loh ya itu ya. Saya perhatiin kalau kemuning sering berbuah itu pertumbuhan ini nggak gede-gede teman-teman, lambat. Akan tetapi proses perantingannya sih lebih bagus sih kalau ini ya. Cuman ini cabang-cabangnya nggak gede-gede ya. Makanya ada juga pebonsai
Yang kemuningnya ketika berbuah akan berbunga langsung dipotong sama dia. Ya supaya nggak ini ya, proses pertumbuhannya supaya lebih cepat. Nih, ini teman-teman nih. Ini nanti jadi bunga teman-teman. Nih, ini jadi bunga ini. Kalau yang ini, yang agak besar ini udah keluar bunganya. Bunganya nggak serempak nih ya, nggak bareng nih. Gitu. Nah, ini jadi bunga nanti ini. Ini jadi bunga teman-teman. Ya, masih kecil. Kita tunggu aja nih, biarin aja, nggak usah kita pruning, kita coba. Biar ada wangi-wanginya di halaman rumah. Kalau berbunga teman-teman, wanginya minta ampun. Kayak kuburan baru kata teman saya yang datang. Wanginya kayak kuburan baru. Wangi. Jadi horor deh. Malam-malam teman saya kesini. Ya, beliaunya bukan pecinta bonsai sih. Begitu naik, saya ajak di lantai atas ngobrol, sharing. Wih, wangi apaan gitu. Saya bilang itu wangi bunga kemuning, saya bilang gitu. Dia bilang kayak kuburan baru, katanya suwe banget. Kayak kuburan baru mas. Jadi merinding nih, wah kamu, saya bilang gitu. Wanginya seperti kuburan baru katanya. Ya teman-teman ya, saya rasa proses pruningnya udah selesai. Kemudian saya baru mengganti media tanam ya, proses mengganti media tanam ya. Ikutin teman-teman ya, jangan kemana-mana ya. Ya teman-teman ya, ini akarnya udah mulai penuh nih, akar serabutnya nanti saya akan kurangin teman-teman ya. Ini media tanam yang saya pergunakan pasir malang, tanah merah nih teman-teman, tanah merah. Terus kemudian ada sekam lapuk ya, sekam lapuk sama sekam bakar di opos ya teman-teman. Ini udah hampir setahun teman-teman media tanam. Media tanamnya masih kelihatan bagus ya, kan, tetapi mungkin nutrisinya udah mulai habis nih. Di samping itu kan kita kan kasih nutrisi tanaman ini dengan cara disiram ya teman-teman. Disiram kadang-kadang, tapi saya nggak rutin sih teman-teman. Saya siram dengan fermentasi pupuk kambing ya teman-teman ya, yang saya buat sendiri ya. Itu kadang seminggu sekali, nggak rutin, sesempatnya aja. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang 2 minggu atau 3 minggu juga nggak saya siram ya. Ini ya, jadi jangan dicontoh nih buat teman-teman pemula nih, harus rutin ya. Ini akarnya udah mulai panjang.
Ya teman-teman ya, kita kurangin akar serabutnya nih karena udah terlalu banyak teman-teman ya, biar tumbuh akar baru lagi ya. Ya kurang lebih 1/4 lah teman-teman, jangan terlalu banyak. Nanti kalau kehabisan bisa stres nih. Ada teman kita nih mungkin kehabisan kali ya, motong ininya, akar serabutnya, ngurangin akarnya, akhirnya stres pohonnya. Kemudian kalau udah stres susah teman-teman ya, susah banget bener. Saya sendiri ada beberapa kemuning saya, koleksi saya yang stres akhirnya sampai mati ada. Ini jujur aja teman-teman ya, kemuning kalau udah stres susah. Lebih baik pohon asem daripada kemuning kalau menurut saya, kalau penanganan ketika stresnya itu. Kalau pohon asem tuh saya lumayan tuh ketika stres, oh ini penanganannya begini. Kalau kemuning mah kadang-kadang agak susah ya. Ya teman-teman ya, media tanam yang biasa saya pergunakan untuk kemuning ya, satu ini pasir Malang nih ya teman-teman ya, pasir Malang tanah merah ya. Tanah merah itu bukan tanah liat ya teman-teman ya, tanah merah yang ketika tanah itu kering itu seperti pasir teman-teman ya, seperti debu ya, yang saya pergunakan, biasa saya pergunakan. Kalau tanah liat kan merah tapi liat kan begitu kering kan keras, kalau itu enggak, seperti debu itu ya, saya pergunakan, itu yang bagus teman-teman. Terus kemudian pakai sekam ya, saya sekam lapuk, saya oplos dengan sedikit sekam bakar ya teman-teman. Terus kalau ada tanah humus, itu media yang biasa saya pergunakan untuk kemuning ya. Ini perbandingannya 1:1:1:1 ya. Ya ini ya teman-teman ya, pasir Malang 1. Nah ini teman-teman ya, ini tanah merah nih. Tanah merah bukan tanah liat ya, yang dimaksud di sini ya teman-teman ya. Ini tanah ini kebetulan masih basah teman-teman ya, karena diguyur hujan terus ini di Depok nih. Jadi saya kemarin ngambil nggak bisa, ini belum kering ya. Jadi tanah ini ketika kering seperti pasir teman-teman ya, bukan menggumpal seperti tanah liat, bukan. Kalau tanah liat kan keras, ini kalau kering seperti pasir. Ini porus ini teman-teman, tanahnya ini ya. Dan biasa saya pergunakan ini teman-teman ya. Ya ini 1 ya. Kemudian ini sekam lapuk ya. Sekam lapuk saya oplos sedikit dengan sekam bakar ya, atau sekam setengah jadi bilangnya ini. Itu. Ini penting ini kalau ini supaya lebih lembab ya teman-teman ya. Karena kemuning sukanya lembab-lembab ini teman-teman. Itu. Ya. Ini 1. Ya teman-teman ya, setelah saya mengoplos tadi media tanam, kemudian saya akan proses penanaman ya. Dan kebetulan ini saya ganti pot yang agak besar teman-teman ya. Ya baskom ini namanya, bukan pot. Ya untuk supaya proses pertumbuhannya lebih cepat ya, karena ini sedang proses nih kemuningnya ya, belum jadi teman-teman, kemuning belum jadi, masih bahan, supaya proses pertumbuhan batangnya lebih cepat lagi ya teman-teman ya. Terus kemudian nih teman-teman, bawah tetap saya kasih pasir Malang ya, yang agak kasar nih, yang agak kasar supaya media tanamnya nanti poros jika disiram ya. Itu buat teman-teman pemula nih, tolong jangan sampai di skip nih video saya nih ya. Kemudian baru saya masukkan media tanamnya nih, yang tadi saya udah jelaskan ya teman-teman ya.
Nih, jadi media tanam tuh seperti gini tuh teman-teman tuh. Ya. Anggap aja ini di ground teman-teman ya, pot yang besar nih. Anggap saja di ground, karena di tempat saya kan nggak ada tanah yang luas, nggak seperti teman-teman yang lahannya masih luas-luas ya. Karena saya tinggal di daerah lumayan nih, penyangga ibu kota nih. Saya tinggal di Depok ya teman-teman ya. Jadi tanah itu di sini sangat mahal sekali ya. Makanya nggak punya lahan untuk proses nge-grow seperti teman-teman yang ada di area yang banyak masih lahannya masih luas ya. Terus kemudian, sorry ini bukan endorse ya, ini ya saya selalu menggunakan pupuk ini, pupuk Dekastar ya teman-teman ya. Ini Dekastar daun yang saya pergunakan teman-teman. Ya teman-teman ya, setelah kita isi baru kita tanam. Kita sesuaikan ukurannya yang pas ya teman-teman ya, posisinya yang pas. Kita padatkan teman-teman ya, kita isi sela-sela yang masih kosong medianya ya. Kita padat dengan cara gini ya, cepat padat teman-teman. Akarnya, proses pertumbuhan akarnya biar cepat, lebih cepat. Ya setelah media tanamnya kita masukin dan udah kita tanam teman-teman, yang paling atas biasanya saya kasih pasir malang ya teman-teman, tapi nggak banyak, sisanya aja. Proses ganti media tanam selesai ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman hasil akhirnya ya. Terus kemudian ada tip lagi buat teman-teman, khususnya teman-teman pemula. Ketika teman-teman memproses atau ganti media tanam ya, pohon apapun nih, pohon apapun, saya sarankan teman-teman setelah selesai, supaya tanaman kita nggak stres ya, supaya tanaman kita nggak stres, kita siram dengan zat perangsang tumbuh ya teman-teman, ZPT ya. Di sini ada ZPT itu ada B1, terus kemudian ada atonik ya, biasanya saya pergunakan tuh atonik teman-teman ya. Diguyur, disiramkan sesuai dengan dosis ya teman-teman ya. Jadi jangan lebih dosis, sesuai dengan dosis kita guyurkan supaya tanaman kita nggak stres ya. Waktu itu saya pernah ada, kok habis ganti media tanam kok jadi layu ya, jadi layu terus kemudian mati gitu ya. Itu supaya mencegah ya, ini tuh tujuannya untuk mencegah ya, supaya nggak stres ya. Dikasih zat perangsang tubuh, disiramkan ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau kita masih ragu-ragu juga, setelah selesai prosesnya itu semua berakhir, jangan ditaruh di tempat yang terlalu panas ya, diteduhkan dulu ya, bangsa seminggu lah teman-teman, diteduhkan dulu supaya proses adaptasi, karena kan akarnya kan kita koprek-koprek, banyak yang kita potong akar serabutnya ya itu ya. Jadi supaya tanaman kita tetap sehat ya, nggak ada masalah gitu maksudnya, dan proses pertumbuhannya lebih bagus tentunya gitu ya teman-teman ya. Itu ya, mungkin itu ya teman-teman ya yang bisa saya tutorialkan di pagi hari ini.
harapan saya teman-teman bisa mencontoh ya apa yang saya tutorialkan, apa yang saya contohkan ya pada kesempatan ini ya. Dan kemudian jika teman-teman belum paham juga, tolong di komen ya, di komen nanti biar saya jawab ya kalau belum paham. Dan saya berharap jangan di skip-skip ini, khususnya untuk pemula nih. Kalau di skip-skip nanti bingung ini prosesnya ya. Ini video saya ya, video yang sangat singkat, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.